Gelombang demonstrasi mahasiswa yang kembali terjadi di berbagai daerah sepanjang Juni menjadi sorotan publik. Berbagai tuntunan mulai dari pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola pemerintahan, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat kembali disuarakan di jalanan. Dalam sebuah forum diskusi bertajuk Catatan Demokrasi, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara independen dan tidak ditunggangi kepentingan politik tertentu. Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia, Fatimah Zahra, menyatakan bahwa tuntunan mahasiswa lahir dari kegelisahan terhadap persoalan yang belum terselesaikan selama bertahun-tahun. Menurutnya, generasi muda saat ini menghadapi persoalan dari dua arah sekaligus, yakni warisan masa lalu seperti korupsi, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang belum tuntas, serta tantangan masa depan berupa persaingan global dan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI. Ia menilai pemerintah perlu lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan dasar tersebut agar generasi muda mampu menghadapi masa depan dengan lebih baik. Korupsi dinilai masih menjadi persoalan utama. Dalam diskusi tersebut, Fatimah menyoroti kasus dugaan korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, penangkapan pejabat yang diduga terlibat korupsi merupakan kewajiban aparat penegak hukum, bukan sebuah prestasi. Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah banyaknya pelaku korupsi yang ditangkap, melainkan terciptanya sistem yang mampu mencegah praktek korupsi sejak awal. Mahasiswa juga menilai respon pemerintah terhadap berbagai kritik masih belum menunjukkan empati yang cukup. Sejumlah pernyataan pejabat terkait program-program pemerintah dinilai lebih bersifat defensif dibandingkan membuka ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Pemerintah klaim terbuka terhadap kritik. Menanggapi berbagai tuntunan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik maupun demonstrasi mahasiswa. Menurutnya, aksi mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang telah berlangsung sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Setiap periode pemerintahan selalu diwarnai demonstrasi mahasiswa sebagai bentuk kontrol terhadap kekuasaan. Hasan juga menegaskan bahwa Presiden telah berulang kali menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama pemerintah. Dalam berbagai rapat kabinet, Presiden disebut terus mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun anggaran negara. Ia mengakui praktik korupsi masih terjadi karena selalu ada oknum yang menyalahgunakan kepercayaan, namun pemerintah menegaskan proses hukum tetap berjalan berdasarkan alat bukti tanpa pandang bulu. Sebagai contoh, Hasan menyinggung penindakan terhadap sejumlah pejabat tinggi dalam satu lembaga negara yang langsung diberhentikan dan proses secara hukum setelah ditemukan dugaan pelanggaran. Program sosial diklaim menjadi upaya mengurangi kemiskinan. Selain persoalan korupsi, pemerintah juga menjelaskan berbagai program yang diklaim bertujuan menekan angka kemiskinan. Program makan bergizi gratis disebut bukan sekadar penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil sebagai pemasok kebutuhan pangan. Pemerintah juga menyoroti keberadaan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Menurut Hasan, meskipun pendidikan dasar telah digratiskan, masih banyak keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena keterbatasan biaya transportasi, perlengkapan sekolah, maupun kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi desa dan kampung nelayan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Demokrasi membutuhkan dialog yang rasional. Forum diskusi tersebut juga mengangkat pandangan filsuf Jürgen Habermas mengenai pentingnya ruang dialog dalam demokrasi. Kritik yang disampaikan secara rasional dinilai menjadi fondasi agar pemerintah dan masyarakat dapat saling mendengarkan tanpa saling memusuhi. Perdebatan antara mahasiswa dan pemerintah menunjukkan masih adanya ruang komunikasi dalam sistem demokrasi Indonesia. Di satu sisi, mahasiswa tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Di sisi lain, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog serta menjalankan berbagai program yang dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Meski demikian, efektivitas berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya akan dinilai langsung oleh publik melalui dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Persoalan korupsi, kemiskinan, pendidikan, dan pemerataan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan konsistensi serta kolaborasi seluruh elemen bangsa. Di tengah perbedaan pandangan yang muncul, satu hal yang menjadi kesepakatan bersama adalah pentingnya menjaga demokrasi tetap hidup melalui kritik yang bertanggung jawab, menegakkan hukum yang adil, dan dialog yang terbuka antara pemerintah dengan masyarakat.